Baik, selamat malam teman-teman yang saya banggakan. Ya, pada malam hari ini saya meneruskan, penjelasan mengenai Miro. Saya lebih ke tutorialnya. Jadi, teman-teman boleh sambil buka laptopnya masing-masing ataupun dari HP pun bisa, baik Android maupun dari iOS, seperti itu. Nah, ini adalah Miro, silahkan diklik saja di miro.com. Ini nanti masuknya ini menggunakan email yang aktif ya. Nah, setelah itu, nanti di situ ada pertanyaan, apakah Anda ini, berasal dari, kalangan mahasiswa ataupun researcher maupun bekerja di perusahaan, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti, teman-teman bakal masuk ke sini dan di sini akan dilihatkan boards, eee nanti di sini pun kita bisa meng-invite members, invite-nya ini melalui, akun email, nanti setelah di-invite akan masuk ke email yang dituju, seperti itu ya. Nah ini, oh iya saya lupa perkenalan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Madia, saya Product Manager Bisai. Jadi saya, di Bisai ini merancang produk, seperti bisa tampil, tupai, telehealth maupun akademi, seperti itu ya. Nah, jadi, sekarang saya akan coba simulasikan bagaimana cara merancang produk di Miro ini. Nah, ini bisa ditambah sebelah kiri ini bisa untuk menambahkan, Teams Anda gitu. Nanti Anda bisa meng-create di sini siapa saja sih yang akan ditambahkan di project ini gitu misalkan. Nah sekarang saya sudah buat ini desain alur produk, oke, sedang loading ya, tunggu dulu. Mhm. Nah, saya coba untuk menjelaskan bahwa saya membuat, contoh produk ini minyak sereh. Nah, apa sih yang dirancang? Saya merancang produknya. Jadi perancang produk itu, kita merancang, pertama dari asal-usul si produk itu dibuat gimana, dari raw material sampai hingga jadi suatu produk. Kedua, kita, merancang, siapa saja sih, orang-orang yang terlibat di dalam produk kita ini, seperti itu. Saya coba jelaskan pertama, tentang produk minyak sereh ini ya. Oke, ini saya merancang, alur tim operasional yang bekerja langsung di, lapangan seperti itu. Nah, saya bagi pertama menjadi 4 bagian, oke, 4 bagian lalu, saya, buat ini flow-nya dibagi agar, agar tiap tim ini tidak pusing gitu membacanya. Nah, pertama saya dari proses pengambilan, ini pun dilakukan oleh orang yang berbeda, lanjut ini sampai ke hasil yang didapat, seperti ini produk. Nah, ini pun di sini banyak, menu. Pertama ini untuk untuk memilih, untuk menggeserkan, dia mau diletakkan di atas ataupun ke bawah biar, indah lah kayak gitu. Nah, juga, kita bisa meng-undo-nya di sini, ada klik undo. Nah, ataupun kita bisa mengklik kalau yang pakai Mac, command Z, kalau yang Windows itu control Z, seperti itu ya, untuk meng-undo-nya. Nah, lanjut di bawah ini ada templates. Templates-nya cukup banyak di Miro ini dan bervariasi, teman-teman bisa mencoba satu-satu. Yang templates yang saya gunakan ini saya coba buat, sendiri, sesuai yang ada di pikiran saya, seperti itu. Nah, lanjut ini teks untuk mengisi, untuk memberikan keterangan seperti di atas ini, saya coba beri keterangan produk, minyak sereh Create by Miftahul Madia. Nah, seperti itu. Lanjut ini, sticky notes, kita bisa menandakan, hal yang penting di sini ataupun, eee, ataupun, untuk, berkomunikasi pun bisa dengan, user atau member di sini. Baik,
saya lanjutkan. Di bawah ini ada save, bermacam-macam, kita coba buka all, cukup banyak di sini yang bisa kita, gunakan guna untuk menunjang, perancangan produk kita. Lanjut di sini ada connection line, ini ada 3 macam. Pertama yang garis lurus, ini untuk menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lain. Kemudian ada garis dengan panah, ini, untuk ke objek yang selanjutnya seperti yang saya buat ini, setelah sampel daun serai ini, lalu, didapat sampel kering, seperti itu. Dan di tengah ini pun kita bisa menyisipkan teks, eee, nah seperti ini, sebentar saya lihatkan. Nah, di sini kita bisa menyisipkan teks, bahwa selama perubahan dari satu objek ke objek lain ini terdapat prosesnya. Di sini saya contohkan, saya melakukan proses pencucian dan pengeringan. Ya, kayak gitu. Lalu setelah kita taruh ini, kita bisa mengatur tulisan ini kurang indah nih, lurus. Oh, kita bisa atur misalkan, di bawah sini, ataupun, di atas sini bisa, maupun di tengah kayak tadi. Oke, saya coba undo dulu. Oh, hilang. Nah, ini ya. Mmm, selanjutnya, di teks ini kita bisa memilih line type, berupa apa sih. Jadi kita bisa menebalkan garis ini dengan ketebalan sampai berapa kali ya, 8 kali lah kira-kira. Lalu kita bisa merubah garis ini jadi titik-titik, maupun, garis sambung, juga, yang tidak beraturan maupun, zigzag seperti itu ya. Juga, di sini kita bisa mengatur font size-nya. Ini kita misalkan, oh saya pengen 10 nih biar nggak kegedean lah kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bisa mewarnakan garis tersebut. Oh saya suka nih warna kuning, tinggal diwarnakan, oke. Lanjut, selanjutnya ini kita, bisa mengunci flow ini, sehingga ini tidak bisa diapa-apakan lain lagi oleh, user lain, kayak gitu. Untuk membuka penguncian di flow ini, kita ditahan lalu kebuka, kayak gitu ya. Nah, di menu ini pun, di titik 3 ini banyak sekali menu. Ini, kita bisa meng-create frame, kemudian kita bisa men-save as template yang telah kita buat, lalu, kita bisa menuliskan info maupun meng-copy link. Seperti itu ya, teman-teman. Lanjut, di sini ada pen, ini biasanya saya gunakan, untuk menuliskan arahan dengan cepat. Ini misalkan, tim saya melakukan, validasi. Jadi saya tinggal menuliskan ini masukannya, di kotak ini seperti ini. Nah, bisa menggunakan pen untuk memudahkan, teman-teman dalam berkomunikasi dengan member di sini. Baik, saya coba undo dulu. Lanjut, ini adalah komen. Nah, komen ini banyak manfaatnya. Apa saja sih manfaatnya itu? Sebentar. Oke, manfaatnya itu cukup banyak. Pertama saya sebagai yang mengarahkan tim, saya bisa memberikan arahan di sini, misalkan di sini kan saya menuliskan flow untuk tim operasional. Maka, di sini hanya flow saja, namun, ketika kita ingin memberikan arahan, kita bisa membawa satu link di drive, berupa SOP atau panduan bagaimana sih saya menjalankan si flow ini. Kita bisa kopikan, misalkan ya, saya contohkan aja, di sini saya coba kopikan. Nah, kayak gitu. Lalu, di sini kita salah, sorry, kita bisa, meng-add, orang siapa sih yang mau kita arahkan, kayak gitu. Saya kasih contoh di sini, mmm, baik saya coba kasih contoh.
Nah, kayak gini. Oke, nanti di sini, eee, akan masuk ke email, tim kita, melalui, Gmail-nya, kayak gitu. Nah, ini kita bisa ubah warnanya sesuai yang kita ingin, merah, biru, ataupun hijau. Lanjut, kita bisa mungkin, ini penting loh, kayak gitu. Juga setelah kita, selesai, orang tersebut selesai dalam menyelesaikan, part ini, mereka bisa me-resolve komen tersebut, lalu hilang dan, ini bisa dipakai untuk melakukan progres ke lead-nya masing-masing, kayak gitu. Nah, ini selanjutnya saya, coba, mengenalkan banyak ini kita bisa melihat, dari sini icon Finder, kita bisa mencari icon apa saja sih yang dibutuhkan untuk, produk kita ini. Kayak, oh di sini ada gambar apa nih, kalender kayak gitu, kita bisa menyisipkan dari icon Finder ini. Lanjut, ini untuk mind map, sebenarnya ini yang lebih mudah kita contohkan. Nah, dari sini kita bisa menambahkan samping, lanjut. Nah, jadi ini cara apa, oke, terlihat, juga saya bisa ini untuk presentasi di ini karena cuma ada satu jadi, hanya satu saja yang ditampilkan. Bila bagannya ini ada banyak, kita bisa mempresentasikan selanjutnya, kayak gitu. Saya tutup dulu, ini, lanjut, yang di sini sebelah kanan pojok kanan bawah ini adalah, kita mau melihat part-part, yang mana sih, coba kita klik yang sebelah sini ya. Nah, kita arahkan pakai kotak ini, oh saya mau melihat, eee, ini media sosial, oh kayak gini, terus saya bisa geser ke bawah lalu, geser ke atas. Ini memudahkan kita untuk mencari peluang mana sih yang ingin, saya pelajari ataupun saya berikan arahan ke tim, kayak gitu. Lanjut, di sini kita bisa kasih nama sesuai yang kita inginkan. Saya kasih contoh ini, kasih webinar desain alur produk sesuai tema kita hari ini ya. Mmm, nah di sini kita, apa, ada deskripsi yang bisa teman-teman isi, lalu di sini ada foto, untuk, penunjang projeknya dan di sini, ada keterangan owner board-nya, punya siapa, kemudian di-create-nya kapan, saya membuatnya hari ini, kemudian di-modified-nya terakhirnya kapan, kemudian lokasinya di mana. Nah, selanjutnya apa ya, nah ini, untuk share ke, member, siapa saja sih yang bisa diakses, di sini kita tinggal klik, email, teman-teman kita yang perlu untuk dimasukkan ke project ini. Lanjut, ini untuk guide-nya, selanjutnya ini feed, ini jadi setiap, teman-teman kita buat, eee, alur baru di sini, di board kita ini akan muncul pemberitahuan di sini, mana saja sih yang baru diperbaharui, seperti itu ya. Nah, lanjut ini adalah note penting, misalkan kita, untuk mendeskripsikan produk, lalu, progresnya ke depan ingin bagaimana, lalu, dan sebagainya. Kita bisa men-pin, lalu kita juga bisa download dan kita bisa nulis di sini nih, siapa sih yang nulis note ini. Kita bisa aktifin ataupun tidak di sini. Show authorship. Nah, oke. Kemudian, apalagi ya, ini untuk bikin frame. Jadi, saya contohin di sini. Nah, saya bikin frame dalam dalam frame ya. Ini, saya coba tulis project, September. Nah, kayak gini. Juga, setelah ini teman-teman bisa untuk mendownload alur ini. Kita buat di sini, ada klik download, kemudian kita bisa mengubahnya ke image.
Ini contoh aja kita lihat hasilnya akan keluar seperti ini ya. Nah, salah, entar ya. Nah, oke, lanjut ke mana ya, sekarang, mmm, oke, di sini pun kita bisa memasukkan foto, melalui Google Image Search. Wah, foto saya nih, saya coba ganti destilasi, nah kita bisa memasukkan ini, coba, nah keluar di sini kita bisa naruh gambar yang kita inginkan melalui apa, Google Image Search kayak gitu ya. Bentar ya, baik, dari saya, cukup sekian kita kembangkan di diskusi jika teman-teman ada yang ingin tanyakan dan diperjelas mengenai, tools Miro ini. Jadi, menurut kami, tools Miro ini sangat bermanfaat untuk merancang produk, juga berkomunikasi dengan tim kita melalui Miro ini. Dan, kita bisa melaporkan progres kita ataupun memvalidasi bahwa, apa, ini sudah sesuai arahan atau belum, kayak gitu. Terima kasih.